program Desa Juara. Nah itu dia warga Sri Mulyo, ternyata capaian selama ini menjadikan Desa Sri Mulyo sebagai desa berprestasi atau desa juara dan menjadi nomor 1 di tingkat nasional itu berawal dari reformasi dan juga birokrasi serta membangun SDM yang unggul dan juga mengerti digitalisasi saat ini tentunya ya Pak ya. Iya. Nah kita akan mengetahui capaian selama 6 tahun nih Pak, apa saja capaian-capaian yang telah diperoleh di Desa Sri Mulyo selama 6 tahun ini Pak? Ya, terima kasih. Tentunya sebagai lurah desa yang pertama kita mengacu kepada visi misi yang kita wujudkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, di situ setelah kita bisa susun RPJM desa, kemudian kita memulai bekerja berdasarkan program yang kita sampaikan di dalam kampanye itu. Kami mematok 3 program unggulan. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah desa ini mempunyai kantor desa yang memadai dengan melengkapi pendopo balai desa. Yang kedua, selama ini memang masyarakat Desa Sri Mulyo merasa kesulitan dan mahal untuk mengurus pertanahan. Nah ini kita selesaikan dengan kita melayani administrasi birokrasi di pertanahan ini dengan murah. Yang itu kita wujudkan dari penataan administrasi yang berbasis digital tadi. Bagaimana kita melengkapi perangkat desa dengan mengangkat staf-staf yang profesional yang menguasai teknologi tadi, kemudian kita tata administrasi pertanahan yang dulu dengan basis buku-buku yang konvensional, nah sudah kita alihkan menjadi administrasi yang berbasis digital, sehingga kita untuk memulai menata administrasi pertanahan ini sangat mudah setelah itu terkondisi dengan baik. Nah, di dalam tahun pertama di tahun 2017 kita bisa menyelesaikan 1000 bidang sertifikat tanah. Kemudian di tahun 2018 kita bisa menyelesaikan 10.000 bidang tanah yang kita sertifikat, dan yang terakhir kita selesaikan di 2019 1000 bidang tanah. Sampai hari ini memang dari 12.000 target kami baru bisa selesai 11.600 bidang, masih sisa 400 bidang. Selain kita menyelesaikan permasalahan pertanahan, kita juga membangun pelayanan 1 pintu. Masyarakat akan kita layani dengan mudah, hanya datang di ruang pelayanan, kemudian kita arahkan untuk memencet tombol antrian, mereka dapat nomor berapa, kemudian dipanggil oleh bagian operator, menyampaikan apa kebutuhannya, kemudian mereka hanya duduk di ruang tunggu. Nah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa kita layani tidak lebih dari 3 menit waktunya. Ya, selain itu apa lagi nih Pak capaian-capaian yang diperoleh selama 6 tahun? Saya kepingin masyarakat desa itu kalau membutuhkan pelayanan tidak terbebani oleh berbagai macam biaya. Sehingga di masa kepemimpinan saya di tahun ketiga, ada 24 jenis pungutan itu saya hapus. Kemudian saya anggarkan di APBDes dengan dana PADes. Nah mulai tahun itulah masyarakat yang minta dilayani di desa ini sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Nah, saya sadar bahwa membangun desa itu tidak mungkin bisa sendiri, sehingga kami mengembangkan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain dengan berbagai perguruan tinggi. Kemudian juga untuk mengembangkan ekonomi, kita juga membangun kemitraan dengan UMKM, lembaga-lembaga yang peduli terhadap UMKM. Kemudian juga dengan organisasi kemasyarakatan, misalnya dengan Muhammadiyah, kita juga mengadakan MOU untuk
membangun sebuah rencana besar jangka panjang adalah pusat kebudayaan Islam Indonesia yang tanahnya ini tanah sultan seluas 80 hektar yang sampai hari ini tahapannya sudah bisa tersertifikat seluas 60 hektar. Rencana nanti akan menghabiskan biaya 460 miliar dari dana kementerian. Di samping itu, kesepakatan kami dengan Bapak Gubernur bahwa Desa Srimulyo ke depan dibangun terpadu antara industri dan wisata. Ini juga sudah terwujud bangunan pabrik bekerjasama dengan PT Yogyakarta Istibarama. Di samping terpadu wisatanya ini, lokasi-lokasi yang bisa kita kembangkan menjadi objek wisata. Ini ada 17 lokasi yang sudah menggeliat. Basisnya adalah komunitas atau masyarakat. Oke, berarti dari 6 tahun selama memimpin di Desa Srimulyo ini sendiri, selain mengembangkan beberapa destinasi yang ada di Srimulyo, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat ya Pak ya. Yeah. Tadi sudah ada beberapa sekitar 20-an pungutan yang telah dihapus seperti 24, itu, ya. 24 yang telah dihapus dan masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dan tentunya pelayanan dilayani satu pintu juga ya Pak ya, agar nantinya masyarakat akan lebih mudah dalam mendapatkan layanan di Desa Srimulyo.